Rezeki nggak cuma dari materi ya, tapi rezeki dari teman-teman baik, dari keluarga yang baik, dari orang yang menjaga kita gitu. Tapi aku baru sadar ya di usia aku yang sekarang, aku mikir kalau pertemanan itu kalau bisa ada di semua lini. Misalnya tukang listrik, tukang AC itu. Kadang kita jadi kayak banyak nanyanya ke sini, ada yang segala tahu nih gitu. Misalnya nanya masakan kayak ibu rumah tangga. Sebelum bicara diam dulu, resapi dulu supaya lo nggak nyakitin lawan bicara lo, supaya lo nggak salah ngomong. Karena ada juga orang yang paling care sama orang, itu biasanya orang yang paling sering kecewa gitu. Iya, dan dia kayak udah melewati masa kecewa itu dan dia pengen ngerangkul orang itu supaya ayo. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang aktris yang udah terkenal banget, Mbak Titi Kamal. Halo, hai. Apa kabar ya Mbak Titi? Alhamdulillah baik. Aku senang banget karena aku udah nonton dari aku masih kecil ya. Sekarang udah bisa podcast bareng gini. Wah ya, makasih, seneng juga loh udah diajak ke sini. Kalau Mbak Titi belum tahu, di podcast Suara Berkelas ini mayoritas audiensnya masih 20-an. Anak Gen Z ya. Gen Z banget gitu. Jadi aku mau tahu POV-nya seorang Titi Kamal yang udah di fase 20-an. Gimana kehidupan Mbak Titi di 20-an gitu? Kayaknya itu kehidupan yang paling indah sih menurut aku ya. Karena kita juga kayak masih di fase-fase pendekatan juga sama cowok. Terus udah gitu kita masih yang kayak banyak banget cita-cita yang kita pengen gini, pengen gitu. Banyak mimpi-mimpi yang pengen kita raih. Terus udah gitu kita di fase yang benar-benar aktif banget, yang ya kalau aku waktu itu sih benar-benar yang kayaknya tuh setiap hari tuh sayang kalau misalnya aku nggak produktif gitu. Jadi nonstop tuh waktu zaman itu tuh kan lagi syutingnya yang kayak stripping sinetron ini itu segala macam, itu yang bisa dari pagi sampai pagi sih kalau zaman dulu syutingnya, terus lanjut nyanyi, lanjut ini, lanjut itu. Jadi kayaknya kalau misalnya melewatkan sedikit waktu aja tuh kayaknya ngerasa rugi karena kayak banyak banget yang mau digapai waktu itu. Terus seiring waktu sekarang udah makin mature. Iya, aku jadi kayak nyari skala prioritas. Karena kan udah punya keluarga juga. Jadi itu yang jadi prioritas utama. Kalau dulu zaman 20-an tuh aku karir banget gitu. Dikejar banget kayak gitu. Tapi kan 20-an itu biasanya baik pria maupun wanita ada fase dia kesepian atau punya imposter syndrome, tiba-tiba insecure atau ragu sama diri sendiri. Itu gimana menghadapi itu? Kalau insecure pasti insecure, cuma kita jangan tenggelam di insecure-nya kita gitu. Kita tuh kayak ya oke lah, manusia pasti ada insecure-nya, ada sedihnya, ada kok gue gini sih, kok gue gitu saat gagal gitu. Cuma ya jangan tenggelam di hal-hal yang seperti itu. Kita harus fokus di apa yang mau kita raih lagi, karena kan orang jatuh aja bisa berdiri lagi gitu kan. Terus kenapa kita nggak bisa? Kita bisa bangkit lagi setelah kita jatuh, dan itu justru jadi pelajaran. Oh, kita jangan lewat jalan situ lagi deh kayak gitu. Kalau misalnya aku tanya, Mbak Titi diberi kesempatan untuk balik ke 20-an bakal ngelakuin apa sekarang? Di zaman sekarang ya, 2025 gitu. Oh, tapi di zaman sekarang? Iya, zaman sekarang. Kayak udah ada TikTok nih, Instagram. Iya, aku mungkin ya sama seperti anak-anak muda sekarang ya. Maksudnya ya jadi lebih aktif juga di dunia sosial media. Tapi aku mungkin pengen lebih banyak menyuarakan hal-hal yang mungkin yang bisa menginfluence orang banyak, hal-hal yang positif. Kayak kita lihat aja kayak Pandawara kan positif banget kan. Itu kayak big impact banget dan bagus banget untuk lingkungan, bagus banget untuk menginspirasi generasi muda. Ya mungkin aku pengen walaupun hal kecil yang bisa aku lakuin, tapi mudah-mudahan aja bisa berguna dan bermanfaat banyak untuk orang gitu. Jadi ya aku bakal, ya tergantung dengan skillnya kita gitu. Kalau aku kan mungkin ya aku suka acting, terus udah gitu ya aku juga suka aktif juga sih di sosial media gitu. Olahraga juga ya? Olahraga juga, jadi mungkin ya kasih tips-tips sehat, kasih tips-tips olahraga, semuanya lah hal-hal yang positif gitu. Keren sih kayak Pandawara itu karena mereka action, jadi nge-influence gitu. Iya, dan bikin orang jadi kayak lebih aware gitu, dan mudah-mudahan aja abis dibersihin jangan habitnya sama lagi ya penduduknya. Jadi ya kalau bisa abis itu ya lebih buang sampah di tempatnya, lebih sayang lingkungan gitu. Keren. Dan di fase 20-an itu kan pasti Mbak Titi juga dekat sama keluarga, sama teman-teman, dan sampai hari ini menurut Mbak Titi seberapa besar pengaruh mereka
ke seorang Titi Kamal gitu? Besar banget dari aku lahir sih sebenarnya. Dari aku lahir, aku masih kecil sampai aku udah remaja pun aku tuh kayak kemana-mana tuh casting dijagain sama mama, dianterin. Either kalau misalnya mama nggak bisa, kakak. Kalau kakak nggak bisa, papa gitu. Jadi selalu didampingin karena itu emang masa-masa pertumbuhan aku tuh masa-masa yang harus dipantau, harus maksudnya ya mungkin kita kan kadang masih teenager waktu itu, kadang-kadang kita berpikirnya masih ya berapi-api, masih ngasih keputusan yang mungkin apa ya nggak mikir ke depannya, kadang-kadang ada yang gitu juga gitu. Jadi aku benar-benar waktu itu masih didampingin keluarga, jadi bangga dan seneng sih, maksudnya alhamdulillah mereka tuh solid, saling menjaga, terus dari segi pendidikan moral juga dijaga, agama semuanya, terus ada garis-garis dan ada batas-batasnya juga gitu. Jadi aku ingat banget sih pesan papa waktu itu, kamu boleh ngelakuin hobi kamu. Waktu itu aku minta izin, aku pengen jadi bintang sinetron sama bintang film. Itu usia berapa? Itu 15 tahun. Oke. Ya dari 14 sih sebenarnya mulai modeling gitu-gitu. Ya dia bilang yang penting kamu jaga nama baik keluarga kita. Nah dari kata-kata itu aku langsung setiap aku diajak bergaul misalnya sama teman-teman atau apa, aku yang penting aku harus tetap jaga nama keluarga gitu, kayak gitu. Tapi aku seneng dengar cerita orang-orang yang sebenarnya udah di mata aku udah berhasil di karirnya, itu tidak terlepas dari support keluarganya. Dan kalau dari versi teman-teman gimana? Misalnya ada nggak teman yang dari dulu sampai sekarang tuh suportif, meskipun Mbak Titi udah nikah, udah punya anak, udah punya suami, tapi ada nggak teman yang benar-benar long lasting? Ada. Aku udah berteman lebih 25 tahun lebih deh pokoknya. Berarti di atas umur. Kamu berapa sih umurnya? 26. Seumur kamu. Oke. Itu teman aku dari zaman dulu banget, dan kita ada satu geng gitu, satu grup. Dulu tuh masih zamannya grup ini ya, BlackBerry ya. Oke, BlackBerry ya. BlackBerry masih aku chat-chat SD gitu SMP sih. Kayak gitu. Terus pokoknya kita berteman dari sebelum ada itu deh. Jadi emang masih udah lama banget, dan kita saling support. Dan di masa-masa, bahkan di masa-masa yang misalnya masa berat lah gitu, kayak yang waktu pandemi kemarin deh contohnya. Di saat kita lagi kayak aduh ngapain nih gitu, kayak mereka saling support, kita usahain yuk, kita bikin ini, kamu gini dong, kamu gitu. Jadi kayak saling support gitu loh, dan mereka saling nggak ada iri-irian, terus selalu support usahanya teman-teman gitu. Dan aku beruntung banget sih, karena kan rezeki nggak cuma dari materi ya, tapi rezeki dari teman-teman baik, dari keluarga yang baik, dari orang yang menjaga kita gitu. Ya itu udah jadi hal yang tak ternilai gitu. Setuju. Kadang kita kalau capek sama kerjaan itu recharge energinya bukan cuma istirahat, tapi ketemu teman ya. Ketemu teman, keluarga, ngobrol. Ya. Tapi kalau boleh tahu teman-temannya apakah di karir yang sama atau emang random? Random. Ada yang usaha makanan, ada yang IO, macam-macam. Ada yang arsitek kayak gitu. Tapi aku baru sadar di usia aku yang sekarang, aku mikir kalau pertemanan itu kalau bisa ada di semua lini. Misalnya tukang listrik, tukang AC itu. Kadang kita jadi kayak banyak nanyanya ke sini, ada yang segala tahu nih gitu. Misalnya nanya masakan kayak ibu rumah tangga gitu kan, dia jago gitu, resep-resep kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya seru sih kalau kita memperbanyak ini kita ya, link ya. Iya, tapi kan sekarang sebagai ibu juga dan sebagai wanita karir, itu gimana nge-balance waktunya dari POV Titi Kamalnya? Iya, kita ya itu tadi yang aku bilang di awal, kita tuh harus punya skala prioritas sih. Kalau dulu mungkin cuma karir yang dikejar, kalau sekarang apa yang aku jalanin ini selain untuk pemasukan juga itu bentuk quality time aku ya. Acting tuh salah satu kebahagiaan aku kan, bentuk quality time. Jadi aku kayaknya walaupun sudah berkeluarga, alhamdulillah suami tetap mengizinkan gitu. Cuma emang ada batasnya, jangan yang full syuting gitu. Jadi tetap prioritas utama keluarga. Sekolah anak gimana gitu, nutrisi anak gimana, kegiatan-kegiatan anak juga tetap dipantau. Jadi tetap nomor satu keluarga sih, suami, anak. Setelah itu baru karir. Karir itu untuk supaya aku bisa tetap menjalani quality time aku, me time-nya aku. Gitu. Tapi
selain suami support, anak-anak support, waktu untuk diri sendiri itu pasti juga masih ada ya kayak. Iya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngikutin sosial medianya aku tuh pasti tuh kalau kayak dalam setahun ya ada healing sendiri. Oh iya. Ada sama suami, ada sama bestie teman-teman, ada sama mama, maksudnya keluarga mama, ada dari keluarga keluarga Tian kayak gitu-gitu. Jadi ada pos-posnya gitu. Kalau healing sendiri biasanya kemana tuh? Biasanya ke gunung, ke laut, pokoknya ke alam karena aku emang dari dulu pecinta alam banget gitu. Oke. Itu terlepas dari dunia karir, aku sekarang mau masuk ke kesibukannya. Sekarang lagi ngapain? Sekarang kita lagi promo film terbaru, judulnya Tabayun. Tahu nggak artinya Tabayun? Tahu nggak? Maksudnya kayak familiar. Nggak asing. Kalau yang kamu tangkap apa? Ya verifikasi. Ya kurang lebih ya benar. Jadi Tabayun itu mencari tahu kebenaran sebuah berita, mencari kejelasannya gitu, mencari kebenarannya sebelum ngejudge gitu. Ya kayak yang sekarang banyak terjadi kan, banyak hoax, tapi ada yang fakta juga. Kita nggak tahu yang mana yang benar mana yang enggak, kita harus cari tahu dulu kebenarannya sebelum kita ikutan ngejudge sesuatu. Nah itu Tabayun. Jadi makanya ini film Tabayun ini apa ya, kata-kata yang sangat penting juga gitu, momen yang sangat penting dan sangat relate di era digital sekarang gitu. Benar. Dunia sosmed. Benar, setuju banget karena kalau buka Instagram, buka TikTok, itu kan ada aja. Sekarang kalau di TikTok kan video AI ya. Iya, ini bener gak sih gitu? Video AI. Kita jadi ragu kan. Apalagi kalau mama tuh ketemu video AI-nya, dikirim ke grup WhatsApp itu udah bahaya. Nah iya, dikira beneran kan, dikira takutnya gitu. Kayak udah gak bisa dibedain nih, misalnya kayak Cristiano Ronaldo lagi ngomong gitu. Ternyata totalnya AI gitu atau apa ya kan. Nah jadi baiknya kita bertabayun sebelum kita memutuskan sesuatu atau ngejudge sesuatu. Tapi kalau film ini konsepnya emang lagi ngomongin sosial media kah atau apa? Kalau ini kan sebenarnya film itu emang yang paling utama untuk menghibur gitu kan. Jadi ada roller coaster di dalamnya, dari mulai sedihnya ada, lucunya juga ada, gemes-gemesnya ada, percintaan juga ada. Semua campur aduk di film Tabayun. Tapi ya itu tadi dikemas dengan yang nggak preachy gitu loh, nggak yang menceramahi gitu-gitu enggak. Jadi ini lebih fun gitu. Dan sebenarnya ceritanya klasik, tetap ada cinta segitiganya juga. Terus cinta beda kondisi gitu. Bukan misalnya beda pendapat gitu. Enggak. Jadi gini, berkisah tentang Zalina, aku berperan sebagai Zalina, seorang ibu tunggal, anak satu yang nggak jelas ayahnya tuh siapa, masa lalunya lumayan suram gitu, suram banget sih, sampai aku waktu mendalami kayaknya nggak berhenti nangis gitu. Soalnya aku nggak bisa ceritain di sini sih kenapa apa yang terjadi sama Zalina, tapi seseorang dengan masa lalu yang kelam dan dia bekerja di sebuah kantor dan bosnya tuh namanya Ibu Yeni Rahman yang meranin. Dia punya anak namanya Arlo, masih single. Dan dia suka sama Zalina gitu. Tapi Zalina merasa kayaknya gue gak layak sih buat lo gitu. Karena dengan masa lalu gue yang suram, kayaknya gue tuh gak pede, gue minder gitu kalau misalnya sama lo yang anak yang lulusan dari sekolah tinggi, anak bosnya segala macem. Dan gue udah, maksudnya dengan masa lalu gue yang kayak gini gue gak pede gitu. Dan dia dijodohkan dengan Arum yang diperankan Naysila Mirdad. Yang udah sahabatan dari kecil. Arum tuh yang cantik, easy going, baik gitu. Jadi nggak ada kekurangannya sama sekali dan mereka tuh cocok bareng-bareng kayak gitu. Jadi ya dilema sih gitu. Tapi ada yang lebih menarik di mata Arlo ini terhadap Zalina ya daripada Arum. Zalina kita nggak tahu tuh, kali ya. Iya, dia berani menyuarakan sesuatu. Dan Arlo ini kan dia bisa dibilang fatherless gitu. Jadi dia kehilangan sosok ayah sejak kecil. Terus dia merasa dengan bertemu dengan Zalina dan anaknya, dia merasa seperti di rumah gitu, merasa seperti ada yang peduli dan care sama dia kayak gitu. Jadi di sini tuh ada tentang fatherless juga, ada tentang seseorang dengan masa lalu yang suram, apakah dia bisa bangkit lagi. Dan karena kan masa lalu ya udah memang itu bisa
bisa bikin kita trauma, tapi kita masih punya kesempatan loh untuk masa kini dan masa depan gitu, kayak gitu. Dan ini juga single mom atau apa namanya, gadis nih yang mana nih nanti yang jadi pilihan Arlo gitu. Pasti yang ada di kepala gue tadi, ibunya si pria tadi mau yang terbaik untuk anaknya. Iya. Dia maunya mungkin ya anaknya ini yang nikah sama Sorry Fuseng yang belum nikah gitu, misalnya belum pernah nikah gitu. Jadi makanya dia ngelihat si single mom ini kayaknya jangan yang tua anak aku. Iya. Arah gitu ya. Iya, sebenarnya ini ceritanya benar-benar bisa dibilang klasik, tapi yang bikin menarik tuh nanti penonton bakal jadi tim Arum atau tim Zalina. Wah, itu seru tuh. Kayak gitu, endingnya gimana nih gitu. Karena dua-duanya berhak sih mendapatkan Arum dengan kecantikannya, kebaikannya, semuanya. Zalina juga kayak gitu. Kalau Titi Kamal melihat ini di dunia nyata, gimana seorang Zalina ini seharusnya menjalani hidup gitu? Misalnya apakah kalau ada ketemu si siapa tuh ya? Arlo, dia harus kayak menanggapi balik atau menjauhi supaya tidak menduga fitnah atau lain-lain? Kalau dengan kondisi masa lalu Zalina yang benar-benar kayak udah kelam banget tuh, dia kayaknya ngerasa mendingan dia mundur deh gitu. Karena ini kita nggak bisa ceritain apa masa lalunya. Cuma jadi penasaran nih. Iya, mendingan mundur aja gitu. Kamu lebih layak sama Arum gitu. Kayak gitu. Karena apa ya, Zalina ini tuh sebenarnya sehari-hari ini dia kelihatannya kayak orang menjalani kehidupan normal biasa kayak ke kantor biasa, tapi di hatinya tuh sebenarnya udah hancur banget gitu. Kayak udah retak banget kan. Kamu sering nggak sih ngelihat orang sehari-hari yang kayak ngejalanin normal aja? Iya. Ini kayak gitu semua nih. Ini tuh mukanya biasa aja tapi hatinya tuh lagi retak semua nih. Iya kan, kadang ya kita kan nggak mungkin di depan semua orang kita kayak gitu memperlihatkan. Kita tetap ke restoran biasa, makan biasa, kita tetap ke kantor, tetap apa gitu. Si Zalina ini sih gitu, dia fokus membesarkan anaknya gitu. Tapi padahal dia tuh kayak zombie gitu, kayak udah hancur hatinya gitu. Tapi ya itu dia, hidup harus tetap berjalan, tetap on track gitu. Ya udah, yang penting udah deh gue gedein anak gue dengan baik, udah gitu. Tapi padahal di hatinya tuh udah hancur gitu. Setiap orang kan punya alasan dia kenapa harus tetap hidup ya, berarti kalau Zalina ini kayak lagunya ini ya, Untungnya Hidup apa, Bernadia ya, gimana? Siapa tuh? Untungnya. Oh iya. Bumi masih berputar. Kita kasih waktu 1 menit nyanyi aja Mbak. Kayak gitu kurang lebih. Jadi aku juga banyak sih ngeliat dari mungkin dari TikTok segala macam. Aku sempet kayak ngeliat orang yang ngomong gini ya. Justru orang yang kadang-kadang yang paling kayak stres banget, yang depresi banget itu, dia tuh justru yang kelihatannya di luar tuh kayak happy banget gitu. Bener, ada ya tuh. Gak sih? Iya. Kayak gitu kan, kayak happy banget. Ketemu teman-temannya, wah ketawanya kencang, apa seneng gini gitu. Tapi kalau udah ketemu malam, tidur, nggak bisa tidur sih maksudnya di tempat tidur, tuh hancur-hancur-hancurnya. Nah Zalina tuh kayak gitu. Karena ada juga orang yang paling care sama orang, itu biasanya orang yang paling sering kecewa gitu. Iya, dan dia kayak udah melewati masa kecewa itu dan dia pengen ngerangkul orang itu supaya ayo kita tetap ini yuk jalanin hidup dengan baik gitu. Kita coba rajut lagi hancurnya kita kemarin, kita coba benerin lagi nih yang udah pecah nih gelasnya gitu. Kita coba jalanin lagi masa depan gitu. Siapa tahu masa depan menyapa kita dengan baik kayak gitu. Wah, jadi bijak ini. Makanya nih kalau di posternya, kalau kita lihat di posternya kan hujan. Iya. Hujan tuh mungkin gini loh, si Zalina dan si anaknya ini, si Arka, dia tuh kayak nggak punya payung. Arlo ini menawarkan payung untuk dia, bukan ngojek payung kan? Bukan ngojek payung. Maksudnya nawarin. Dia menawarkan harapan, payung itu sebagai harapan. Oke. Jadi dia menawarkan harapan. Ya siapa sih yang nggak lulu gitu, ada cowok yang sayang sama anaknya, yang tiba-tiba dia cinta,
cinta mati tuh sayang sama anaknya, siapa sih yang nggak kayak gitu. Iya benar. Kayak gitu. Tapi pasti ada orang yang kecewa dong si Arum tadi. Ada Arum ini. Ini Arum di sini gitu. Jadi tapi, Arum sudah menunggu kayak antagonis kayak kah? Antagonis kah atau? Enggak, semua nggak ada yang antagonis. Wow. Semua punya kepentingan sendiri, maksudnya semua punya alasan sendiri kenapa bersikap gitu. Jadi yang aku paling seneng ya dari Behave ini, yang produksi film ini, kalau bikin film tuh kayak dari Air Mata di Ujung Sajarah nggak ada yang antagonis. Gak ada yang antagonis. Semuanya punya alasan sendiri kenapa mereka bersikap begitu gitu. Dan Arum ini dia kayak udah temen dari kecil yang udah hidup gue emang buat Arlo aja gitu. Yang dia care, dia sayang, dia apa gitu. Jadi kayak ini bakal jadi dilema banget gitu. Cinta baru apa cinta lama? Kayak kamu belum lahir deh. Dulu aku waktu masih kecil pernah punya ada buku Pilih Sendiri Petualanganmu. Gak ada yang tahu pasti di sini. Itu yang nulis siapa? Sherina? Enggak. Oke, nggak sih? Jadi gini di bukunya itu ada jalan, bukan petualangan Sherina. Oh bukan. Beda. Kayak lo pilih, misalnya lo jalan di gunung, lo ketemu sama bukan monster sih, ketemu sama binatang buas. Kira-kira lo mau ngapain? Lo pukul, lo lawan, atau lo kabur aja? Nah nanti kalau lo pilih yang kabur, ada nih jawabannya, lo bakal misalnya dikejar terus mati misalnya. Tapi kalau misalnya lo lawan ternyata lo bisa itu gitu. Jadi kayak hidup tuh emang pilihan, itu bener gitu kan. Jadi lo mau gimana nih? Lo mau bergaul sama circle yang mungkin bikin lo jadi kurang baik, atau justru lo malah bergaul sama circle yang bikin lo jadi lebih banyak dapet masukan yang baik gitu, kayak banyak saran-saran terbaik atau apa yang bikin lo jadi lebih maju. Bener, kadang dalam hidup ini juga kita harus buat pilihan kan. Iya. Dan kadang kalau kita nggak buat pilihan, pasti kita masih di situ-itu aja. Iya, bahkan sesimpel sebelum bicara diam dulu, resapi dulu supaya lo nggak nyakitin lawan bicara lo, supaya lo nggak salah ngomong. Benar. Mulutmu harimau kan itu bener. Iya. Aku makin dewasa, aku makin iya juga ya. Dulu aku masih kecil tuh, bukan kecil, teenager ya. 20-an lah ya. Asal ceplos aja nggak mikir gitu, jadi kayak harus lebih hati-hati gitu. Iya, kadang jangankan ngomong langsung, kadang kalau kita posting sesuatu itu bisa aja jempol-jempol ya. Iya, bisa aja komen-komen. Nggak sadar bisa menusuk hati orang gitu ya. Iya, nah itu yang lebih relate lagi sekarang nih di Tabayun. Okay. Asal komen-komen di misalnya lagi ada berita apa, terus komen-komen yang menyakitkan, ternyata plot twist orang yang dijudge nggak salah abis itu, ya kan? Kayak lo udah keburu nebar sesuatu yang nyakitin orang, ternyata dia nggak salah gitu. Itu sering terjadi sih dimanapun. Sering terjadi kan? Ya di dunia kantor ya. Misalnya dari angle kamera tertentu nih masuk misalnya atau apa, terus dikira nanti apa, ternyata enggak gitu. Kayak gitu-gitu contoh. Iya. Biasanya di cut setengah gitu ya. Iya. Oke. Tapi dari sesi syuting film ini, yang paling berkesan dari sosok Zalina dibawa ke kehidupan Titik Amal apa yang wah ini gue banget nih gitu. Paling berkesan, yang aku ambil ya, keteguhan dan ketegaran dia ngejalanin hidup. Maksudnya gini, nggak bisa dibayangin kalau ada di posisi dia ya. Maksudnya jangan sampai kalau di posisi dia mungkin udah putus asa deh gitu. Tapi Zalina ini tetap ngejalanin hidup dia di posisi yang dia udah hancur, ketimpa tangga, yang udah dibecek-becek yang kayak gitu, dia tetap berusaha bangkit gitu. Mungkin itu kali ya. Kita jangan gampang menyerah gitu. Jadi itu yang aku ambil banget gitu. Terus sosok yang berani, kalau dia itu digambarinnya berani berbicara sama, maksudnya kan kadang nggak enak ya sama bos gitu, takut nggak enakan itu ya nggak bahaya enakan sih. Kan Ya, takut aduh nanti tersinggung nih bos gitu. Dia berani bicara gitu, berani menyampaikan ide-idenya dia, pendapatnya dia, berani kritik juga gitu. Ya mungkin aku juga jadi lebih berani berani ngomong lah apa yang jadi pendapat aku gitu. Seru nih. Aku mau minta tiket dong, mau nonton. Nonton dong ya, datang ya. Tanggal berapa tuh? Insya Allah 8 Mei 2025. Oke. Pertanyaan pertama dari Haifa Azura. Mbak Titi, gimana caranya aku harus ngeladenin orang-orang toksik di kantor aku? Nah ini tuh mirip kayak di salah satu scene film Tabayun, di mana Zalina itu dengan masa lalunya yang gak jelas, yang orang-orang jadi mikir nih
siapa sih bapak dari anaknya dia gitu, bapaknya juga nggak jelas dari di mana apa segala macam, jadi bahan gosip. Jadinya digosipin satu kantor kayak gitu kan. Nah kalau Zalina dia menghadapinya dengan ya udahlah gitu, yang penting gue kerja yang benar, gue tetap jalanin kerjaan gue dengan baik, udahlah. Daripada kita tuh kayak nggak perlu harus jelasin ke semua orang gitu loh. Kayak mungkin kalau zaman dulu, zaman masih yang sekolah kali ya, zaman SMA gitu-gitu kita kayak misalnya lu sombong ya, muka lu jutek banget kayak orang sombong gitu, kayak kita harus yang harus senyum. Pernah sih waktu itu aku kayak gitu, karena kalau pas aku diem tuh setelannya kayak sombong gitu. kayak diem gitu. Coba diem Mbak. Gak perasaan gimana gitu. Kayak jutek gitu lah pokoknya. Gak perasaan gimana, coba. Serem ya. Iya. Okay. Pokoknya gitu. Jadi nah karena nggak enakan dulu, jadi setiap semua orang tuh yang kita lagi eye contact atau apa aku senyumin. Nah jadinya malah serba salah. Aku sempat ketemu temen nih cewek di PIM lagi makan sama cowoknya. Aku senyum, malah aku dadain hey gitu. Yang dadain malah cowoknya gitu. Ternyata cowoknya teman SMA aku juga gitu. Cuma ini langsung diomelin sama yang ceweknya gitu. Jadi kayak aduh kayaknya gue nggak boleh terlalu. Jadi serba salah gitu kan. Jadi pusing sendiri. Jadi kayak kita terlalu ramah salah, kita jadi ini salah gitu. Jadi ya udahlah cuekin aja nih. Yeah. Kalau zaman sekarang ada komen-komen negatif atau apa, kadang kalau misalnya ngeganggu kita banget hapus aja. Jadi kita nggak perlu pusing jelasin ke semua orang semua hal gitu. Karena itu di luar kontrol kita kan Mbak. Jadi iya di luar kontrol kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita gitu. Kayak ya udahlah yang penting kita kerjain sesuatu dengan baik, on track, udah itu udah cukup gitu. Tapi itu yang bikin banyak orang itu kemudian resign. Aku ada baca data yang bilang rata-rata orang resign itu apalagi anak muda ya. Itu bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena lingkungan kantornya yang nggak gitu, kondusif gitu ya. Ya. Kadang kayak gitu emang untuk kesehatan mental ya, dipikir ya, maksudnya buat kesehatan mental gue mendingan resign aja daripada gue di lingkungan yang toksik gitu ya. Tapi Zalina nggak resign ya? Zalina tetap sih, karena buat ngidupin anaknya nih ada tanggungan. Jadi ya udah tahan aja terus, yang penting anak gue bisa sekolah bener, makannya, nutrisinya oke, udah gitu. Wah, tetap bertahan gitu. Kayaknya itu yang harus dipetik dari Zalina ya. Berarti udah ke spoiler nih, karena mungkin ada teman-teman yang berharap Zalina resign kali. udah bocor nih, enak nih. Udah jalanin aja terus sejauh itu bayarannya oke ya, jalanin aja. Ya yang penting kan gitu kan. Iya. Realistis. Pertanyaan kedua dari Rizky 09. Kak, aku udah jomblo selama 6 tahun. Tapi aku picky banget untuk milih pasangan. Tips memilih pasangan. Tapi picky tuh nggak salah loh. Picky tuh benar karena kan pasangan untuk selamanya kan. Kita harapkan kalau misalnya menikah itu untuk selamanya. Jadi nggak salah kok untuk menjadi picky, ya nggak sih? Untuk kita melihat nih. Malah kadang-kadang kita pancing aja nih, marahnya semana nih, bakal serem gak nanti kalau nikah sama dia. Ya gak sih, kadang tuh cewek kadang suka ngetes juga gitu, sejauh apa nih, serem gak gitu, biar gak jebakan. Cewek bikin problem kecil ya, tapi kalau problem kecil itu bikin si cowok jadi meledak, itu kan jadi penilaian juga ya. Jadi dilihat, jadi anger manajemennya kayak gimana, terus mungkin kalau kita ajak ngobrol, pengetahuannya sejauh apa sih ini gitu, nggak masalah untuk picky, karena untuk selamanya nanti, karena seumur hidup itu lama, jadi kita pastikan kita harus bersama orang yang memang sefrekuensi sama kita gitu. Tapi dari POV-nya Mbak Titi Kamal memilih pasangan itu karena apa dulu? Kayak karena dia effort banget ke aku atau? Karena dia dulu kalau pasangan aku dia itu aku sukanya dia tuh kayak pinter gitu loh, jadi kayak buku berjalannya aku, perpustakaan berjalan. Aku setiap nanya apa tuh. Kok sama ya kayak gue? Sama gak sih? Setiap aku nanya tuh tahu aja gitu. Oh iya enak, jadi diajak ngobrol wawasannya luas. Terus gitu dia tuh udah tahu step-step kedepannya mau apa visi dan misi ya. Berarti siapa suaminya Mbak itu penemu ChatGPT kan? Tahu semua kan? Sekarang gitu ya jadinya. Iya. Karena cewek-cewek sekarang kalau kesepian tuh tanya ChatGPT loh. Karena kadang cowoknya kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi banyaknya ke ChatGPT ya. Sampai nanya-nanya buat kerjaan juga ya. Nah cuma aku pernah ngetes juga kan, kayak dipancing-pancing. Dulu zaman pacaran marahnya semana sih? Oh segini ya, udah deh kayaknya aman nih, nggak serem gitu.
Oh, itu pelajaran tuh aku nih harus bisa apa ya? Emotional intelligence ya untuk Dan pasangan. untuk kalau relate di film Tabayun, ada sosok ibunya Arlo, itu bosnya Zalina yang diperankan Ibu Yeni Rahman. Bu Samira karakternya, dia tuh emang mentingin bibit bebet bobot banget ke orang zaman dulu tuh. Bibit bebet bobot ya nggak sih? Iya. Diperhatiin latar belakang keluarganya atau apa segala macam. Jadi itu nggak salah, itu ada benernya juga untuk anaknya, untuk kebaikan anaknya ke depannya kayak gitu. Tapi rame sih rata-rata ibu-ibunya temennya aku itu masih ngelihat bibit bobotnya gitu. Walaupun kadang problemnya si anaknya belum tentu menerima atau suka sama pasangannya. Itu gitu. itu hal yang problem klasik dari zaman dulu sampai sekarang. Okay. Ya nggak sih? Yang kayak ya mudah-mudahan aja bisa ketemu ini ya. Karena orang tua kalau nggak setuju pasti ada alasannya. Ada alasannya. Gitu. Sama relate ke aku itu. Kalian curhat ya? Iya, sekalian curhat. Tapi kok orang tua kamu gimana? Apa orang tuanya dia setuju? Nggak setuju, makanya nih lagi nyari. Oh gitu. Oke, kita move on ke pertanyaan ketiga. Mbak, aku penasaran sama cerita hidupnya Mbak Titi Kamal. Boleh ceritain nggak gimana memulai karir yang jelas untuk kedepannya gitu? Memulai karir yang jelas? Dia kayak mungkin ragu ya. Namanya IMFTT3. Iya, pertama kan udah pasti kenali dulu kamu tuh skillnya apa sih gitu. Bakat kamu apa? Kamu expertnya di bidang apa gitu. Ya udah tinggal diperdalam aja di situ, konsen, ulet dan tekun di situ. Tapi kalau misalnya ternyata gagal, ya jangan takut, akan selalu ada kesempatan-kesempatan lain yang terbuka, apalagi zaman sekarang gitu. Jadi jangan pernah takut sih gitu. Kayak yang aku lihat banyak orang yang di umur 70 atau umur 50-an baru menemukan kesuksesan gitu. Karena emang selama kita dikasih dikasih umur sama Allah, kita setiap harinya harus selalu berusaha gitu, mencari tahu mana skill yang bisa kita asah gitu untuk kedepannya mau seperti apa kerja kita. Karena kalau anak 20-an kan rata-rata nggak sabaran ya, jadi kayak kadang pengen langsung hasil instan gitu ya. Harus instan. Semuanya nggak ada yang instan gitu, maksudnya kayak aku suka dunia acting, aku pertama casting yang ke jauh banget dari rumah, aku masih kayak naik angkot, naik bus, naik apa aja deh pokoknya kesana. MRT ya? Terus udah gitu dari mulai aku peran-peran yang masih bukan dipanggil namanya, dipanggil bajunya. Yang bajunya bunga-bunga, maju-maju lu jalan-jalan gitu, lewat-lewat gitu. Oh gitu. Ya itu normal sih, maksudnya dalam konteks karir seorang pasti ada di tahap itu juga ya. Iya, terus udah gitu zaman dulu gue terlalu serius, padahal kan cuma lewat di belakang dan ternyata di blur background doang, terus ternyata di blur. Tapi gue yang udah telepon keluarga nih, mama tolong nonton aku nanti malam di TV ya. Iya, nongkrongin rame-rame, nggak ada, cuma ngeblur doang, dipotong malah. Oh gitu. Cuma gue yang kayak terlalu masih serius gitu, yang nanya ke astradanya, jalannya gimana nih, jalannya ceritanya yang gimana, udah jalan aja. Kayak gitu. Itu ADC bukan ya? Itu jauh sebelum ADC. Tapi ADC udah karirnya udah dapat ya? Ada lumayan. Yeah. Itu juga masih merintis juga lah awal-awal gitu. Cuma ya nggak masalah, maksudnya aku ruang tunggunya di mana? Oh masih di halaman di taman luar gitu. Artisnya di dalam gitu kan, AC enak gitu. Aku masih di luar, nggak masalah. Semua itu proses dan itu jadi aku jadi lebih menghargai setiap pendapatan. Walaupun cuma waktu itu 10.000, 20.000 itu aku hargain banget gitu. Jadinya jadi nggak boros. Iya. Karena orang-orang kalau ngelihat karir seorang itu selalu lihat di surface-nya doang. Iya, wah ini udah keren nih, udah sukses. Tapi orang nggak pernah ngelihat hero's journey-nya orang dari nol. Benar. Jatuh bangunnya orang dari nol gitu. Karena ada quotes yang aku suka banget. Semua orang akan cemburu dengan hasil kamu, tapi nggak ada yang orang cemburu dengan proses kamu dari nol gitu. Iya, bagus banget tuh. Iya, karena relate kita lagi juga berproses ya atas ya. Semuanya butuh proses. Butuh proses ya. Keren Mbak Titi. Aku punya pertanyaan dari aku terakhir ya. Lebih tepatnya masukan, advice untuk anak-anak 20-an dari seorang Titi Kamal. Ya itu tadi ya, kalau kita rangkum sebelum kita memutuskan sesuatu, sebelum kita berbicara, kita pikir dulu baik-baik.
apakah itu akan impactnya seperti apa ke depannya, semua harus lebih hati-hati gitu. Pilih juga lingkungan kita, kalau bisa lingkungan kita yang saling support, bukan yang saling iri, bukan yang saling menjelek-jelekan gitu. Kalau bisa yang saling support, saling ingin maju bersama kayak gitu. Terus kalau kita gagal nggak apa-apa, lanjut terus. Pokoknya selama selama kita dikasih nafas, kita usaha terus, apapun yang kita suka, belajar terus, usaha terus, cari terus peluang gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya simple ya, kita aja mikir rumit ya kalau kadang kan kayak gitu di tengah-tengah perjalanan capek gitu kan. Kadang kayak gitu kan. Ada pesan nggak Mbak Titi untuk teman-teman yang mau nonton Tabayun? Kalau buat teman-teman yang mau nonton Tabayun, ini filmnya benar-benar ringan. Ada sedihnya, ada seneng, pokoknya ada sedihnya, ada senengnya, ada gemesnya, ada macam-macam deh, pokoknya campur aduk. Dan semoga aja teman-teman pulang dari nonton film Tabayun jadi lebih semangat menjalani hidup, walaupun udah banyak yang capek misalnya sama hidup, jangan pernah menyerah karena kesempatan akan selalu ada, kayak gitu. Keren, aku bakal nonton sama teman-teman. Nonton ya, bener ya. Jangan lupa tuh tiketnya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Premiernya. Makasih Mbak Titi Kamal, waktunya. Sehat-sehat terus. banyak. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Dadah.